Jangan pilih calon gubernur, calon bupati, calon wali kota yang didukung oleh Joko Widodo. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yassin unggul di angka 58-59%. Ini kan kita lihat juga ada calon gubernur yang didukung oleh Jokowi dan oligarki. Bang Bobi, maksud saya beserta Pak Surya menang 63%. Tentunya kita tetap nunggu hasil real count ya. Ini kan kita lihat juga ada calon gubernur yang didukung oleh Jokowi dan oligarki. Sementara itu hasil quick count hampir seluruh lembaga survei Pilgub Jatim menyatakan pasangan Khofifah Emil unggul atas dua paslon lainnya. Selamat, ikut bahagia atas angka yang sudah fix itu. Jangan pilih calon gubernur, calon bupati, calon wali kota yang didukung oleh Joko Widodo. Dan hari inilah nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya adalah masyarakat Haturani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Didu dan Abraham Samad nangis Bombay. Ajakan untuk tidak pilih kepala daerah yang di-endorse Jokowi gagal total. Bagaimana keseruannya? Bagaimana keseruannya? Kita lihat saja reaksi netizen. Ini kedua manusia ini terus memprovokasi rakyat Indonesia untuk diadu domba ya, menghasut dan menebar kebencian. Lagi-lagi yang menjadi sasaran adalah Pak Jokowi. Kalau kita lihat yang satu si Abraham Samad, ini orang dulu pekerja di KPK. Dan orang tersebut diberhentikan dengan kasus hukum, di mana yang seharusnya seorang pegawai KPK itu memberantas korupsi, alih-alih dia malah bersekongkol dengan para penjahat, yang pada akhirnya dia itu diberhentikan dan dipenjara. Kalau tidak salah itu dipenjara dia. Nah, yang satu lagi si Said Didu, ini manusia-manusia sampah ini, manusia-manusia abgiran semua ini di negara ini. Nah, ini si Abraham Samad, kalau dia orang benar, ketika dia bekerja di KPK, dia akan berjuang untuk memberantas korupsi di negara ini, ya kan? Kalau tanda-tanda orang benar ya, kalau tanda-tanda orang benar, dia pasti akan berjuang bagaimana caranya memberantas korupsi di negara ini. Tapi apa yang terjadi? Dia diberhentikan karena kasus dia bersekongkol dengan penjahat, ya kan? Nah, itu dari situ aja udah kelihatan siapa si Abraham Samad yang sesungguhnya. Nah, sekarang keluar-keluar di setiap podcast bersekutu dengan si Said Didu, si Refli Harun, kemudian juga dan banyak yang lainnya, itu gerombolan-gerombolan sengkuni ini terus memprovokasi. Alih-alih sekarang menuduh, memfitnah seolah-olah Jokowi adalah penjahat, justru dia sendiri sebetulnya penjahat. Si Said Didu sendiri yang penjahat sama si Abraham Samad ini. Kedua orang ini emang dia ini bajingan semua ini, ya kan? Mana dia dipekerjakan di KPK aja dia nggak waras, dia diberhentikan dengan kasus hukumnya itu, bahkan dia di penjara itu si Abraham Samad itu. Terus sekarang sok-sokan jadi pahlawan, ya, seolah-olah menjadi orang bersih, seolah-olah menjadi pejuang pembela rakyat. Mereka pikir rakyat Indonesia ini bisa dibego-begoin sama orang sekelas si Said Didu, sekelas si Abraham Samad. Said Didu, sengklek lo. Abraham Samad, orang-orang kaya lu mah gua aja lawannya. Gua mah rakyat Indonesia nih, otaknya aja terbatas, tapi level lu gua aja lawannya. Orang-orang otak-otak kayak lu tuh ya, yang isinya tai semua nih, gerombolan-gerombolan sengkuni, ya kan, yang ada di negara ini, yang bikin onar terus. Makanya ini si Said itu memang pantas dipenjarakan ini, provokasi terus di mana-mana itu. Buat kalian semua berdua nih, gerombolan-gerombolan sengkuni, gerombolan-gerombolan kacungnya imigran Yaman, nggak usah pada banyak bacot di negara ini. Lu kira lu ini pejuang gitu maksud lu?
Lu pikir lu itu sedang berjuang untuk membela rakyat gitu? Otak lu isinya tai semua. Rakyat Indonesia itu nggak bisa dibego-begoin sama orang sekelas lu. Yang satu si Abraham Samad bekerja di KPK aja maling lo, makanya sampai dipecat lo. Terus yang satu lagi Said Didu dipecat juga lo. Orang-orang gak pada beres ini semua, bergabung sama si Roy Suryo, tukang maling panci lagi Baino. Ya kan, orang itu yang dilihat itu rekam jejak, dan terbukti kayak si Roy Suryo itu manusia-manusia bajingan semua itu. Dan sejarah mengatakan menteri, jebolan menteri atau mantan menteri yang paling bajingan itu si Roy Suryo, kasusnya maling panci aja dicolong sama dia, apalagi duit. Itu logikanya begitu. Yang satu lagi si Refli Harun dengan kasusnya, makanya diberhentiin. Jokowi itu tahu mana bajingan, mana penjahat, mana bukan. Jadi buat lu semua, si Abraham Samad nih yang sok-sokan jadi pahlawan, lu pelaku kejahatan di KPK lo, jejak digital itu tidak akan pernah terhapus bahwa lu adalah salah satu pegawai KPK yang kurang ajar sehingga lu bersentuhan dengan hukum, sehingga lu diberhentikan. Itu dari situ udah jadi dasar siapa lu sebenarnya. Kemudian si Said Didu juga sama, lu dikemas sedemikian rupa, rakyat Indonesia nggak bakalan bisa dibego-begoin sama lu pada. Lu si Refli Harun, si Amin Rais, terus kalau perempuannya si Rahma Sarita, si Mbak Nana tuh. Terus lagi siapa lagi tuh, si Faisal Assegaf. Orang-orang kayak begitu tuh di Indonesia itu sampah, tahu nggak lo? Orang-orang kayak lu mah tuh levelnya gua aja, rakyat Indonesia. Gua mah kalau ngomong salah pun ya nggak masalah, gua mah, ya kan? Ya malum, gua mah rakyat. Lalu ngaku-ngaku so hebat, tapi otak lu isinya tai semua. Said Didu, Abraham Samad, lu dengan berak aja lu, berisik lu pada ngomong-ngomong di situ. Lu kira lu pahlawan ya? Sengklek lu pada. Sudah tidak berkuasa, tapi tetap menguasai. Itulah yang terjadi pada pertemuan Solo. Roy Suryo, apa yang salah dengan Jokowi? Ketika sekarang Jokowi sudah bukan lagi seorang presiden, dan dia hanya seorang rakyat biasa, tidak ada bedanya seperti gua ini. Apa yang salah dengan Jokowi ketika Jokowi saat ini ikut mendukung salah satu calon gubernur atau calon pemimpin daerah? Apa yang salah dengan semua itu? Jokowi punya hak ketika sekarang dia sudah menjadi rakyat biasa, setelah dia 10 tahun membangun bangsa ini dengan baik, dan hampir manusia di seluruh Indonesia ini merasa puas dengan apa yang menjadi kinerja Pak Jokowi itu sendiri. Banyak manfaatnya, banyak faedahnya, dan banyak dirasakan efek positif untuk seluruh rakyat Indonesia ketika Jokowi kemarin memimpin negara ini selama 2 periode. Nah, ketika lu sekarang berbicara tentang Jokowi, apa yang salah dengan Jokowi ketika Jokowi saat ini mendukung salah satu calon pemimpin? Nah, apa emang? Dia itu rakyat biasa, dia punya hak sebagai rakyat atau sebagai warga negara Indonesia, dia punya hak. Apa yang salah? Jadi ginilah, Roy Suryo, lu ini punya muka nggak sih? Lu itu punya kemaluan nggak sih? Lu punya otak nggak lo? Lu nggak punya kemaluan lu ya, emang lu ya? Lu seharusnya punya otak lo. Mau sampai kapanpun bacotan lu itu percuma, karena yang ngomongnya keluar dari mulut lu. Sedangkan lu itu sendiri sudah terkenal di seluruh jagat raya Indonesia bahwa lu adalah pelaku kejahatan nyolong panci, dan lu salah satu atau satu-satunya pejabat negara pada saat zamannya SBY. Lu adalah salah satu atau satu-satunya pejabat negara yang paling brengsek lo. Lu adalah satu-satunya pejabat negara pada saat itu, kalau nggak salah lu jadi Menpora. Satu-satunya pejabat negara Indonesia yang paling bajingan adalah lu.
Dimana lu bukannya membangun bangsa pada saat itu, lu malah nyolong panci lu. Perabotan rumah tangga lu bawa-bawain lu punya negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga lu. Lu nggak malu apa? Coba, lu kan ahli telematika. Lu ahli telematika, coba lu hapus. Kalau lu bener-bener ahli, lu kan selalu bilang kalau lu tuh ahli telematika, ahli IT. Coba hapus di Google. Nama Roy Suryo itu bukan maling panci, coba. Nggak bakalan becus, berarti lu ngibul. Kalau lu tuh ahli telematika, kalau lu ahli IT. Kalau orang ahli IT tuh bisa lu hapus, coba dah. Sampai detik ini nama Roy Suryo di Google masih terbaca bahwa lu adalah pelaku kejahatan maling panci. Lu sekarang banyak teriak-teriak ini itu, ya kan? Lu seharusnya ngaca. Kalau lu punya otak, lu ngaca. Karena lu sekarang udah jadi gerombolannya Sengkuni, karena lu sekarang udah jadi manusia-manusia sampah di negara ini, terafiliasi sama si siapa tuh, Said Didu, sama si Repli Harun, sama si Amin Rais, si Faisal Asegaf, itu kan gerombolan lu saat ini. Gua pendukung Jokowi sampai detik ini pun masih mendukung, dan gua nggak takut kalau harus berhadapan sama lu juga, Roy Suryo. Pelaku nyolong panci lu, ngakunya ahli IT, lu tukang ngibul. Singkat saja, pilih yang didukung oleh Anies Baswedan atau Joko Widodo. Yang pasti ya Joko Widodo lah. Perbedaannya tuh antara bumi dan langit. Pak Joko Widodo wali kota, gubernur, presiden mulus. Anies Baswedan menjabat jadi gubernur sekali aja tuh karena faktor agama, identitas agama dibawa-bawa kampanye. Tobar takbir, tobat takbir, kopar kafir, itu ya dijual. Gak bisa apa-apa Anies Baswedan. Yang lebih bahaya lagi, Anies Baswedan yang dukung itu HTI, FPI to, radikal to. Loh, Anies itu provokator, perusak bangsa to. Dipilih Poldateli. Kalau Pak Jokowi siapa coba? Setelah 20 Oktober siapa Pak Jokowi? Kamu tahu Pak Jokowi itu siapa? Setelah tanggal 20, Pak Jokowi akan tetap menjadi suhu yang ada di Indonesia. Karena hanya dengan tangannya Pak Jokowi maka Indonesia bangkit menuju negara maju. Lah kalau kamu yang ngomong, kamu siapa dan apa gunanya kamu di Indonesia ini, ha? Walaupun Pak Jokowi sudah purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi kami rakyat Indonesia tetap berada di garis garda terdepan untuk Bapak Joko Widodo. Dan ingat, siapapun yang mengganggu pemerintahan saat ini, maka kalian juga akan berhadapan dengan rakyat Indonesia, karena pemerintahnya Bapak Jokowi terdahulu dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan ingat, rakyat Indonesia akan selalu berada di garda terdepan pemerintah yang membangun bangsa dan negara. Ingat, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran memiliki garda terdepan kami, rakyat Indonesia. Paham kalian, hai, yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah? Ada mantan presiden yang baru demisioner dari jabatannya, bukan dialog di kampus, berdebat dengan mahasiswa akademisi, malah buka justip pilkada, belum lagi jadi juru kampanye. Ini gimana sih konsepnya? Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo dengan segala rasa culasnya. Terus lo nanya, bang emang mantan presiden gak boleh kampanye? Boleh-boleh aja, kan lo jadi warga sipil juga. Jangan kan saat jadi mantan presiden, lagi jadi presiden aja, buat Jokowi mah semua boleh dah, atur aja, ganti aturannya. Cara terbaik menghukum Jokowi dengan segala pelanggaran dan juga kecacatan demokrasi yang dia buat, ketamakan kekuasaan yang dia lakukan, cara terbaik menghukumnya adalah jangan pilih kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Sederhana, singkat, padat. Kita ambil dua contoh endorsement Jokowi kepada calon kepala daerah, yaitu Lutfi di Jateng dan juga Ridwan Kamil di Jakarta. Lo tau gak? Dua dukungan Jokowi ini itu seperti memvalidasi kalau ternyata saat jadi presiden, ya memang Jokowi itu ikut cawe-cawe. Contohnya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahkan awalnya harusnya yang maju itu adalah Kaesang, tapi kan MK gagalkan skenario itu.
Yang kedua, sebenarnya Gerindra pengennya ngusung Sudaryono, tapi Jokowi ini ngelobi-lobi. Akhirnya Sudaryononya dijadiin Wamentan dan Lutfinya dimajuin jadi Cagup Jateng. Kenapa Jokowi segitunya pengen menang di Jateng? Nggak lain dari Jokowi ingin mempermalukan PDI Perjuangan di kandang sendiri, itu Jateng. Ya ini tuh udah bukan lagi ngomongin soal rakyat ataupun gagasan kesejahteraan. Ini memang konflik of interest saja, dendam pribadi aja. Begitupun di Jakarta yang Jokowi sama, awalnya pengen ngusung Kaisang tapi nggak bisa, MK gagalkan. Yang kedua, dia lakukan segala cara untuk menjegal Anies Baswedan. Dan terciptalah Ridwan Kamil yang jadi produk dari Kim Plus dari Joko Widodo. Jadi kalau sekarang dia mendukung RK dan Lutfi, ya gue bener-bener berdetik gak heran, gak kaget. Cuman nunggu waktunya aja, time will tell gitu. Apa tujuan Jokowi melakukan semua hal ini? Dua hal menurut gue. Yang pertama adalah jelas mempertahankan kekuasaan. Jangan lupa, anak dan juga menantunya masih di kekuasaan. Bobi lagi mau jadi sumut, Gibran sebagai wapres, Kaisang sebagai ketum parpol. Tentu dia pengen di pemilu 5 tahun lagi, 5 tahun lagi Jokowi tetap berkuasa, anak-anaknya bisa berkuasa. Yang kedua, jangan-jangan Jokowi punya banyak kasus dan dia nggak mau sampai jadi powerless, nggak punya kekuatan, sehingga dia perlu naruh banyak orang di daerah, di eksekutif, di kepresidenan, supaya dia nggak tersandra, supaya dia nggak bisa dipenjara. Gue pribadi selain nggak percaya namanya santet, yang kedua gue nggak percaya kalimat yang berbunyi ketika beres saya akan kembali ke Solo. Bohong. Guys, kalian sadar nggak sih kalau diperhatikan kelakuan bapak ini akhir-akhir ini yang menjadi jurkam, kelakuannya itu mirip banget, mirip sama Sangkuni, mirip banget. Beberapa ciri-ciri Sangkuni: yang pertama, licik dan manipulatif; yang kedua, haus kekuasaan, Jokowi banget tuh; yang ketiga, pandai bersilat lidah, sen kanan belok kiri. Yang keempat, suka mengadu domba. Nah, kalau bapak ini suka bikin orang demo. Yang kelima, cerdik namun jahat. Wis, Mulyono banget tuh. Tidak memiliki rasa penyesalan. Mulyono banget tuh, tidak punya penyesalan. Menurut kalian, Mulyono ini masuk kategori Sangkuni atau tidak? Silahkan di komen.